welcome back to Bawaslu Channel. Hari ini kita seperti biasa kita menghadirkan teman-teman dari KPU Kota Samarinda. Hari ini ada Bung Akbar. Bung Akbar sehat? Alhamdulillah. Ya sehat ya. Mudah-mudahan terus sehat karena emang nggak ada tahapan ini juga bukan berarti nggak jalan ya gitu kan. Padat malahan. Di Bawaslu juga diwakilin sama Bung Sugeng. Oh iya ini harus diwakili saya ini. Sehat Bung ya? Ya sehat ini. Iya. Pasti sehat ini. Kalau ngeliatin apa nih, kayaknya kesehariannya tuh nggak cuma di kantor aja gitu, ada kerjaan lain gitu. Iya, Bung. pengawas. Iya, Biasa. melekat. Jangan di dalam kantor, di luar. Itu pengawas. Jadi saya terus di waskat. Oh iya, hari ini kita mau ngobrol dikit mengenai ya namanya framing di masyarakat ini kan kadang-kadang kita tahu media sekarang berkembang sudah tidak bisa lagi dibatasin. Netizen ini kan lebih pintar kadang-kadang Bung. Benar. Apalagi ya kita liatin isu-isu yang sifatnya kayak sensitif, non sensitif itu di media tuh udah nggak berlaku lagi. Kadang-kadang juga kebenaran itu bukan dari kebenaran otentik, tapi kebenaran dari banyaknya yang netizen suara paling banyak kayak gitu dong. Nah, tanggapan masyarakat nih mengenai ini nggak ada tahapan lagi, KPU ngapain aja gitu Bung? Iya. Banyak sih sebenarnya. Oke. Bukan hanya masyarakat. Teman-teman juga kadang-kadang nanya tuh. Iya. Bar, ngapain nih? Pemilu sudah enggak, pilkada udah selesai, wali kota udah dilantik. Apa kerjanya KPU? Nongkrong aja kan, makan gaji buta kan? Iya. Kan itu pertanyaan-pertanyaan. Kalau didengerin sebenarnya nyelekit, tapi ya kita sebenarnya di KPU kan harus bisa menjelaskan sebenarnya apa saja sih yang saat ini lagi dikerjakan oleh KPU. Misalnya saya kasih contoh nih, lepas pilkada, lepas pemilihan wali kota dan dilantik di bulan Maret lalu kan, Maret April lah dilantiknya. Ini sampai di bulan Oktober apa yang lagi dilakukan KPU? Kalau khusus di divisi saya, misalnya di divisi perencanaan data dan informasi KPU Kota Samarinda, itu kami sekarang lagi melaksanakan yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Itu setiap hari kami harus melakukan analisis masyarakat yang masuk ke Samarinda, masyarakat yang keluar Samarinda, masyarakat yang meninggal, itu didata. Nah, data ini yang kami kelola sehingga pada saat menjelang pelaksanaan hari pemungutan suara, itu sudah lebih rigid informasi data pemilih kami di Samarinda. Kan kalau selama ini pemutakhiran itu dilakukan setahun sebelum pelaksanaan pemilu. Biasanya seperti itu. Seperti itu. Kalau sekarang itu formatnya dirubah setiap saat. Makanya ada yang namanya pleno per 3 bulan, didampingi oleh kawan-kawan Bawaslu, didampingin oleh teman-teman di Dishukapil, Polres, TNI, kemudian Lapas Rutan yang selalu jadi lokasi khusus pemilih. Nah, kita selalu update datanya di sana, sehingga tidak ada lagi nanti yang namanya keluhan bahwa datanya tidak update, bahwa ada masyarakat yang tidak terdaftar. Itu yang kita hindari sekarang, seperti itu Mas Bro. Nah ini, kalau dari pandangan Bang Sugeng nih, gimana nih kalau dari KPU-nya kan seperti ini? Ya, jadi gini, Bawaslu itu kan bekerja pasti ada rule of the game-nya ya. Rule of the game sih. Ya, aturan mainnya lah. Jadi di Perbawaslu 1 2025 ini mengatakan bahwa pengawasan pemutakhiran data pemilih, kerennya itu adalah mengawal rekapitulasi data pemilih dari A sampai Z. Artinya begini, pemilu itu memang jauh, masih jauh di sana, ada di ujung masih. Tapi untuk mengawal data pemilih ini enggak bisa pada hari H, tapi dari A ini dulu. Nah, Bawaslu juga ini pasang spanduk juga kita. Jadi ada spanduk namanya posko. Pos koordinasi. Ya. Jadi masyarakat ke situ lah kalau. Walaupun nggak ada duit. Secara efisiensi. Kegiatan berbahasa anggaran. Ini efisiensi itu juga memberikan pengaruh besar pada kerja-kerja pemilu. Saya ketika ditanya orang waktu saya menyampaikan surat di DPR, ngapain Bawaslu? Gak ada gaweannya Kak? Kita jelasin detail ini. Ini ada ini. Daftar pemilih berkelanjutan ini penting. Makanya kita nih ngawal bersama KPU seluruh komponen ini masuk apa enggak. Dan terutama konsentrasi dari Bawaslu itu hal-hal yang tidak jamak.
Kalau masyarakat itu jamak di banyak masyarakat. Tapi yang tidak jamak itu kayak di panti asuhan. Oke, ya. Disabilitas. Terus ada organisasi satu perempuan kepala rumah tangga, para janda ini kan. Nah, kita juga Perempuan kepala rumah tangga siap. Nah, itu penting. Terus ini purnawirawan TNI Polri. Bayangin, ada pertanyaan menggelitik gitu. Ngapain ke Taspen? Kan nggak ada hubungannya ke Taspen. Enggak, kita lagi nyari data purnawirawan itu ada nggak? Di Taspen. BPJS, kita koordinasi dengan BPJS, koordinasi dengan BPS. Kan sumber-sumber data itu tidak hanya melulu ada di KPU atau di Disdukcapil. Di Dukcapil juga sama, kita juga lakukan koordinasi. Nah, pekerjaan koordinasi inilah yang sebenarnya tidak diketahui oleh khalayak. Betul. Kita punya kanal untuk penyampaian informasi ke publik itu ada Instagram. Walaupun review kita juga kurang, ada di YouTube, ada di Facebook dan sebagainya. Karena kalau kita melibatkan kelompok-kelompok media ini juga kita tahu sendiri ya, media juga orientasinya ada dua sisi, satu orientasi bisnis dan satu orientasi memang sebagai jurnalis gitu. Nah, dari situlah kita sebenarnya ingin menyampaikan seluruh pengawasan ini berdasarkan Perbawaslu 1 itu bisa diketahui oleh publik. Nah, makanya keterlibatan ketua partai yang mereka punya masa besar, ya kan, itu juga harus tahu bahwa masanya masuk nggak di daftar pemilih berkelanjutan ini gitu loh. Nah, begitu benar. Mengenai itu Bang, mengenai pemutakhiran data ini kan, kita kan mengantisipasi yang kita bahasa kita kayak orang mati hidup lalal segala macam itu kan pasti saya tahu lah muaranya bakal itu nggak akan terjadi lagi. Ada nggak jaminan nanti di pemilu nanti itu nggak akan terjadi lagi? Karena ada ini dikawal terus nih dari sekarang nih gitu. Kan kita selalu mencari format yang terbaik untuk memiliki data pemilih yang benar-benar up to date, akurat dan tidak menipu bahasanya gitu. Tidak menipu. Transparan. Jadi gini, kita ambil contoh pada saat ini kan kami lakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga. Oke, siap. Iya, saya sambil contoh, kami temukan dari data yang turun dari Kemendagri, dari Dirjen Dukcapilnya itu dari 490 orang data turun meninggal, itu kan yang wajib kita TMS. Kan tidak serta-merta kami harus percaya bahwa data itu meninggal. Akhirnya dilakukan yang namanya coklit terbatas. Kenapa tidak semua dilakukan? Iya, kenapa? Kenapa tidak semua? Karena anggarannya terbatas. Kembali. Nanti Bang, ini sudah mau ngomong nih. Nanti dulu selesai dulu nih. Pertama, anggaran terbatas. Sehingga kami harus melakukan namanya coklit terbatas. Coklit terbatas itu tidak langsung main tunjuk, tapi kita acak. Random ya? Kita random dan sebanyak 150 orang. Oke. Yang wajib kita datangi rumahnya untuk memastikan kebenarannya. Dari 150 itu kami temukan 8 orang yang meninggal. Yang kami temukan masih hidup. Loh, jadi data itu meninggal? Data itu meninggal. Setelah di-cross-check ke lapangan? 8 orang kami temukan masih hidup. 2 orang punya akta kematian. Tapi orangnya masih hidup? Hidup. Kami sabar Bang. Ini. Dan itu bisa dibuktikan dengan kami rekaman video, kami foto-fotonya, kami foto kakaknya, dan bikin pernyataan dalam bentuk video atau foto ya. Jadi dia sudah punya hak pilih lagi nih. Sekarang apa bagaimana mekanismenya? Tidak mungkin karena data penduduk itu bukan di wilayah KPU. Data penduduk itu wilayahnya di Disdukcapil. Nah, sehingga data yang kami temukan hidup ini kami serahkan kembali kepada Disdukcapil disertai bukti tadi untuk diaktifkan kembali hak pilihnya mereka. Oke, siap. Nah, jadi dari hasil koordinasi mereka akan memastikan kembali ke lapangan berdasarkan bukti tadi. Mereka akan temukan ketika memang dinyatakan bahwa mereka hidup, akan diaktifkan kembali data kependudukannya. Ini salah satu contoh ya. Bukti bahwa KPU tetap kerja di lapangan. Ada kok ini hasilnya. Bagaimana Bung? Mengenai itu tuh tadi tuh ya. Aneh lucu ini. Ini lucu ini. Orang mati. Ya lucu ini. Tapi sebenarnya dia mati-matian tetap hidup gitu. Orang lagi macul ya kan dibilang meninggal ya.
sampling yang dilakukan oleh KPU kemarin yang kita dampingi juga di lapangan 150 itu kalau dibagi dalam 10 kecamatan dia 15. Kan kita punya 10 kecamatan tuh. Nah, terus kalau dibagi 59 kelurahan itu ada 2 atau 1. Nah, itu. Artinya apa? Kalau dalam sampling itu ya sudah jamak itu, sudah mewakili. Cuman yang jadi persoalan itu kita ini lagi menggiring bola untuk ke sana ya. Tapi kan dalam satu tim ini, dalam satu lapangan sepak bola itu kan peranan yang lain juga mendukung. Lapangan lah gitu ya. Anggap aja kalau yang tadi dinyatakan mati tapi hidup ya lapangan itu sendiri. Lapangan itu sendiri mendukung tidak? Itu di luar ranah kita. Tapi ada yang sebenarnya menarik dari kegiatan ini ya, bahwa kesadaran masyarakat itu sendiri ya. Artinya begini, kalau sepertinya saya ketua partai politik misalnya, ketua partai politik menyampaikan kira-kira masa saya masuk enggak nih dalam daftar pemilih berkelanjutan, ini juga perlu diketahui. Karena itu kesadaran yang pulih dan benar-benar sadar itu bahwa dia memang masuk atau tidak itu, ya itu tadi masyarakat itu sendiri ya. Cuma untuk bisa menggiring bahwa masyarakat mempunyai kesadaran penuh untuk menyampaikan sebuah pendapat, ini yang kita lagi upayakan formulasinya seperti apa. Keterlibatan partisipatif itu kan cuma slogan, tetapi dalam prakteknya itu bagaimana gitu loh. Karena melibatkan masyarakat itu untuk saat ini ya orientasinya pasti uang gitu. Padahal sama ketika dia punya kewajiban. Kalau dulu KTP itu kan ada masa berlakunya, sekarang kan nggak ada tuh. Seumur hidup. Ya seumur hidup. Alokasi masih ada masa berlakunya. Itu kembali. Ini kira-kira hak politiknya itu benar-benar ada apa enggak gitu. Yang kita takutkan kan itu. Makanya dalam pleno itu sebenarnya semua stakeholder itu memberikan masukan dan saran kepada KPU, terutama juga dari Bawaslu. Makanya saya juga nggak berhenti di sini saja, bergerak terus, move terus, artinya berkoordinasi dengan semua pihak gitu loh. Maksudnya jauh. Bawaslu kan ngasih data kami terkait data disabilitas. Oh iya. Meskipun kami sudah pegang, tapi kan wajib dikonfirmasi kembali gitu. Siapa tahu. Namanya data. Ada yang nyelip datanya seperti itu. Itu makanya saya senang sama kawan-kawan Bawaslu sekarang ya. Maksudnya koordinasi ini terjaga. Tujuannya adalah jangan sampai pemilih yang nanti digunakan di tahun 2029 ini bukan data yang tidak transparan, tapi benar-benar transparan kita buka gitu loh. Walaupun berdasarkan undang-undang kependudukan kan ada yang wajib disimpan ya seperti ini, NKK kan tidak wajib kami sampaikan. Tapi ya secara terbuka kita sampaikan, termasuk proses pemilih yang pindah memilih kemarin pun kita buka ke Bawaslu. Kita cek nicknya, benar masuk ke Sidalih gitu loh, tidak hilang. Soal 2029 nih Bang, kan banyak masyarakat yang kadang bertanya. Ini lagi rame transmigrasi kita tahu. Ini saat ini kita tahu kayak di daerah mana itu ya. Katanya itu lagi rame orang-orang dari suku Jawa segala macam tuh pada pindah. Nah, ini kan katanya nanti Kalimantan bakal jadi basis juga nih. Ini masih rumor, belum ada ketok palunya. Ada nggak KPU misalnya punya formulasi gitu Bang, misalnya sudah dapat nih tiba-tiba orang ada transmigrasi baru lagi nih, apakah bakal ada punya ide baru lagi atau gimana gitu Bang? Jadi gini, kalau berbicara terkait perpindahan penduduk selama dia warga negara kan memiliki hak yang sama ya. Dia, belum saja jauh saya kasih contoh. Pada saat pemutiran data pemilih yang saat sekarang, itu ada warga dari Jawa, tiba-tiba pindah ke Samarinda, kemudian tahu-tahu data warganya sudah berada di Mahulu. Nah, itu pergerakan data itu akan nampak di Dukcapil sebenarnya. Itu kan data itu kan gini Bang, saat kayak gitu. Jumlahnya tetap sama. Cuma selama dia melapor ke Disdukcapil dia berada di mana, dia akan tercatat di wilayah mana dia berada. Gitu. Jadi misalnya saya warga Samarinda, kemudian saya berangkat ke Balikpapan. Selama saya lapor, kan bisa online sekarang ya. Selama saya lapor ke Disdukcapil, saya akan tercatat sebagai warga Balikpapan dan hak saya sebagai pemilih berada di Balikpapan pada saat itu. Soal kamu di sini, aset kamu di sini tuh. Iya, karena yang lagi rame-rame ini kan di Malang itu kan gitu juga itu kan. Ya, warga situ diributin gitu. Selama dia punya hak pilih, selama dia memiliki KTP dan posisinya jelas di mana, dia akan memilih hak pilih di sana. Begitu. Bagaimana Bung Sugeng menanggapinya? Saya sih sebenarnya kalau yang fenomena migrasi itu ya
Ya apa bedanya ketika musim penghujan, musim salju misalnya di luar negeri dia migrasi ke sana ke sini. Oh iya, oke. Iya kan, orang migrasi kan. Tapi gini, intinya gini. Penyelenggara seperti kami itu kalau tuntutan publik atau masyarakat itu kita tuh seperti di dalam akuarium. Iya toh. Pekerja itu kelihatan pada ngapain ini ke situ, ini ke sini. Nah, semua itu ada capaian dan ukuran gitu loh. Kalau masalah-masalah yang terjadi ya saya kira itu nanti dengan tersendirinya akan terseleksi gitu. Iya kan? Masalah-masalah yang mungkin lagi hit atau viral gitu. Tapi gini, selama daftar pemilih itu masih berpanik gitu. Terus kesadaran masyarakat tumbuh untuk menyampaikan haknya dan kewajibannya, saya kira selesai. Iya kan? Saya kira nggak ada masalah kalau mau migrasi dari Arab Saudi ke sini, salah ya kan? Iya kan? Karena persoalannya dia masuk juga pakai kitas, gitu loh, ya kan? Ya izin sementara, apakah dia punya hak pilih atau tidak? Tapi ketika dia dari Arab Saudi itu kan kalau WNI yang menjadi pekerja migran juga kembali kan sebenarnya. Saya kira cukup itu. Soal ini nih. Soal apa di luar anggaran ini ya kan. Nah, ini kan pasti data berkelanjutan kan terus-terusan terus ini. Jalan, tiap 3 bulan sekali. Apa kendalanya? Kita langsung ngomong aja biar hal gitu kan. Ya. Kalau kendala utama dulu. Karena dia karena kalau kendala tuh pasti ada, terutama terkait anggaran ya. Pinim, di luar itu biasanya terkait menemukan warga sebenarnya. Menemukan warga. Oh, okay. Misalnya gini. Ada alamatnya itu Bang? Alamat ada, tapi belum tentu orangnya ada di rumah. Nah. Jadi kita harus beberapa kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Ini kan bagian dari kendala. Dan itu memerlukan effort dan support yang besar. Effort dan support. Iya, effort itu termasuknya daya juang dari orang, teman-teman di KPU. Yang turun ke lapangan, itu belum lagi Bawaslu yang mendampingi. Karena kan ketika KPU ke A, ke titik A, Bawaslu pasti harus mendampingi ke titik A untuk memastikan. Terlepas Bawaslu nanti akan melakukan pengecekan ulang, itu kan kinerjanya Bawaslu ya. Tapi kalau KPU wajib mendatangi. Effort dari teman-teman KPU, kemudian support itu bisa saja terkait misalnya kayak kerjasama dengan teman-teman Bawaslu. Misalnya gini, saya punya bayangan kadang-kadang data ini ada 10. Ya udah Bawaslu, bagaimana KPU Bawaslu kita bercombine ke titik A ke titik B gitu misalnya untuk memastikan, sama-sama saling memastikan. Tapi kan baru sebatas wacana, belum bisa dilaksanakan. Kalau yang pasti di kami harus wajib datangin, dan kendala utamanya adalah jarak kan. Jarak, kemudian terkait geografi yang mana cukup, orangnya yang nggak ada lagi, jumlah penduduk yang cukup besar dan belum tentu yang bisa didatangi. Apalagi di Samarinda ini kan warganya berpindahnya cukup cepat ya. Cepat? Iya cepat. Misalnya kayak saya warga kalau KTP berdasarkan KTP di Sungai Kunjang. Tapi terkadang saya harus ke Sungai Pinang untuk datangi orang tua saya dan nginap di sana. Apakah saya harus ganti KTP? Kan seperti itu. Terkadang ada warga yang tidak mau seperti itu. Nah, sehingga ketika kami datangin di satu kecamatan, ternyata orang sudah pindah ke kecamatan lain. Belum lagi yang ngontrak itu. Iya, walaupun ngontrak seperti apa, sementara alamat di KTP-nya masih tetap alamat lama. Nah, ini jadi kendala. Soal pengawasan Bung, gimana jadi nih? Ini, wah, langsung ini. Kendala sekali nih kan. Bukan. Jadi gini, Mbak Evi itu semua lini masuk. Kita sadar ya. Bagaimana fasilitas kita dicabut semua ya, mulai dari mobilitas itu kendaraan dan sebagainya. Otomatis juga dengan gerak dan kerja kita juga terbatas akhirnya. Tapi tidak. Saya punya integritas ketika saya dilantik dan ketika saya menjalankan tugas sebagai anggota Bawaslu. Ini bukan sebuah hal yang menakutkan. Kita lakukan ini semuanya. Bagaimana setiap hari kita melakukan koordinasi di seluruh stakeholder. Ya, saya bahkan sampai bisa berpikir begini. Di pengadilan negeri itu orang dicabut hak politiknya itu ada apa enggak? Kita juga harus cross check itu. Nah, kalau simulasi dari KPU palingnya begini ya. Datanya ada, dia dipilih dan pilah, disinkronisasi, baru dia ke lapangan. Kalau Bawaslu nggak punya data itu, kita harus turun ke lapangan. Kita harus melakukan koordinasi, kerjasama, apapun bentuknya untuk mendapatkan data itu. Sehingga salah satu bentuk yang terapresiasi itu data dari disabilitas sama panti asuhan. Itu udah cukup bagi kami. TNI Polri nanti nyusul. Karena saya gini loh, legasi yang akan kita tinggalkan nanti itu ketika Bawaslu dia punya data, itu
dia bisa penyeimbang. Walaupun secara mutu data itu tidak komplit, tetapi kalau dia menjadi penyeimbang itu berbeda. KPU merasa, oh iya ya, kita punya support dari Bawaslu berupa data ini. Walaupun sumber data keseluruhan itu ada di Kemendagri misalnya. Nah, tapi kalau kita punya support data dari berbagai penjuru, itu enak kita. Bisa saling melengkapi. Ya? Saling melengkapi. Nah, terakhir nih Bang. Gitu, terakhir ini. Soal sekolah atau tempat institusi pendidikan lah yang dijadikan pemutaran data pemilih. Apakah Abang setuju atau ikut apa Bang namanya itu mengkritisi itu? Jadi gini. SMA, SMP kayak gitu. Jadi gini, kalau pelajar ya terutama SMA ya. Iya. Transisinya di situ umurnya ya. Transisinya kan di sana ya untuk menjadi pemilih. Sebenarnya basis pemilih itu kan basis berdasarkan NIK, nomor induk kependudukan. Selama dia punya NIK, dia pasti akan tercatat sebagai pemilih. Siapapun, dan yang pasti di Indonesia satu orang punya satu NIK. Mau pindah ke provinsi manapun, NIK-nya nggak akan berubah. Misalnya gini, saya punya NIK saya kan dari provinsi Kaltim tuh 647205 gitu ya. Saya ke Jawa 6472 gitu loh. Jadi siapapun warga negara Indonesia selama dia punya KTP pasti akan tercatat. Yang jadi permasalahan sekarang adalah misalnya kayak pemilih pemula, pemilih baru di tingkat pelajar, apakah ketika dia sudah berumur 17 tahun dia akan membuat KTP? Itu yang harus diingatkan. Itu tadi masalahnya. Iya. Itu yang harus diingatkan. Dan kewajiban-kewajiban ini juga tetap dilakukan oleh KPU, terutama dalam bentuk sosialisasi. Misalnya seperti saat ini, KPU melalui divisi sosialisasi. Ini kan lagi pemilos nih, lagi keliling mereka. Jadi pemilos sekalian. Iya, sekalian. Iya. Kita kasih contoh cara memilih, kita kasih contoh berdemokrasi, kita juga mengingatkan, ingat ya, kalau sudah 17 bikin KTP supaya bisa nanti ikut pemilu di tahun 2029. Nah, itu kan salah satu metode juga sebenarnya yang kita lakukan. Bagaimana, Bung? Terakhir ini, yang dilakukan Bawaslu jadi Bawaslu itu gini, dia seperti badan intelijen gitu kan. Nah, dia harus, bagaimana tidak? Kita punya indeks kerawanan pemilu, Pak. Iya kan? Indeks kerawanan pemilu itu berbasis apa? Berbasis kejadian yang sudah lampau dan yang akan datang. Kita sudah bisa menerka. Bagaimana kita bisa mengukur yang namanya pemilih pemula itu? Selama ini yang digarap itu adalah tingkat pendidikan SMA dan SMK. Tetapi di basis agama tidak pernah digarap. Pondok pesantren misalnya. Hari ini kita sudah koordinasi dengan namanya Departemen Agama, ya kan? Kita bisa dapat data dari Madrasah Aliyah Negeri, sekolah-sekolah swasta. Itu jangan lupa, SLB itu juga itu bagian dari institusi itu. Iya. Umurnya 17 tahun juga kan. Masa SLB enggak boleh 17 tahun. Dia punya hak. Kita dosa kalau kita nggak menyampaikan itu kan. Jadi ya ini yang pengampunya divisi ini kan saya nih. Jadi saya bisa mengatakan bahwa ledakan jumlah pemilih ini kalau di KPU dia langsung kelihatan karena ada itu berbasis nik gitu. Kalau kita nggak bisa, kita nggak dapat nik nih. Jadi kita tahu jumlah ledakan pemilih pemula nanti ketika kita agregatnya bisa dapat semua. Dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Departemen Agama. Itu udah komplit itu. Bisa kita ukur nanti berapa ada jumlah pemilih pemula 3 tahun yang akan datang kan gitu. Itu saja. Baik, terima kasih Bung Sugeng dan Bang Akbar. Kita akan lanjut lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman dan masyarakat yang sudah nonton kita. Gak ada closing ini? Nggak usah Bang. Perlu closing ya? Like, subscribe, dan share konten-konten Bawaslu selanjutnya. Salam awas. Salam awas. Terima kasih. Salam awas.